Nextnya kita akan sebentar lagi sharing session sama salah satu expert di digital advertising ya. Setelah beberapa saat berikut, dan mohon izin kita akan tampilkan dulu profil dari pembicara kita sore hari ini, Ibu Mbak Inayati Suryani. Beliau adalah Strategic Planning Manager dari Hakuhodo Digital, Group of Hakuhodo International Indonesia. Mbak Ina ini berpengalaman 11 tahun di industri marketing komunikasi dan periklanan, termasuk brand activations, digital marketing, research, dan data management. Ini keseharian kita ini, cocok, makanya kita harus bisa mendapatkan banyak dari beliau. Ya, beliau adalah lulusan pasca sarjana komunikasi, beberapa kali terlibat pembicara, dosen. Wah, inilah saatnya teman-teman kita harus banyak bergaul sama tukang minyak wangi, biar kita ikut wangi. Ya, kita bergaul sama orang-orang pintar. Langsung saja kita sambut Mbak Ina. Halo, boleh in frame. Silakan duduk. Oh, baik. Oke, loh, Pak Tantangnya kemana katanya? Ada, lagi manggil Mbak Ina. Gantian. Ya, Pak. Ya, teman-teman sudah hadir. Saya panggilnya Mbak Ina. Iya, ya. Ina. Mbak Ina ini, ya kita akan gali banyak lah mumpung ada di sini. Kita coba dapatkan apa yang bisa kita dapatkan, kita raih apa yang bisa kita raih, dan tentunya kita harus bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mbak Ina, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman MD Media, Bapak. Terima kasih atas kesempatan semuanya. Mungkin sebelum dimulai aku kenalan dulu ya. Tadi udah dibacakan sedikit profile. Nama saya Inayati Suryani, biasa dipanggil Ina. Saya praktisi komunikasi dan saat ini bekerja di Hakuhodo Digital. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya, Hakuhodo itu apa sih? Multinational agency dari Jepang yang kebetulan entitas kita itu cukup lengkap, dan aku adalah people yang in charge di digital communication gitu. Mungkin bisa langsung di slide Mbak Ina ini materinya. Sumber apa inspirasi buat ibu-ibu. Kalau anaknya susah tidur, Ina bobo. Wow. Salah ya? Benar, bisa juga, bisa juga. Monggo. Ya, oke. Tadi aku sekilas mendengar bahwa kita sudah dipersiapkan untuk memasuki dunia baru di era digital gitu ya. Kayak banyak yang bilang metaverse, ada crypto, ada blockchain dan lain sebagainya. Itu adalah istilah-istilah asing yang kita baru dengar di setahun 2 tahun belakangan gitu. Nah, tadi aku cerita sedikit background dari pekerjaanku. Ini adalah company Hakuhodo namanya, dan kalau dilihat secara entitas kita cukup lengkap dan banyak, dan aku adalah di Hakuhodo Digital yang sebelah kanan. Nah, kalau kita sedikit bicara tentang Hakuhodo, kita tuh percaya terhadap 3 belief. Yang pertama adalah people centered, yang kedua data driven, dan yang ketiga adalah global creative communication. Artinya apapun solusi digital yang kita create itu harus berlandaskan 3 asas ini. Kita nggak bisa keluar dari perspektif human as a manusianya, lalu semua itu harus bisa dikonfirmasi berdasarkan data, dan yang terakhir secara execution itu harus bisa diterima secara global. Berikutnya, next. Ya. Kalau dulu kita dengar advertising agency itu cuman sebagai tukang bikin iklan gitu ya, atau support promotion dari sebuah brand. Tapi kondisi saat ini agency tidak lagi dipersif seperti itu. Kita udah masuk ke dalam sebuah innovation company di mana kita meng-create people behavior yang baru berdasarkan solusi digital yang kita create, dan bagaimana caranya kita bisa menciptakan society yang baru berdasarkan campaign yang kita lakukan. Jadi kalau dulu agency cuman ya udah agency, sekarang kita jadi key player. Nextnya, nah berikutnya, kalau kita lihat secara evolusi, namanya marketing itu kan secara ilmu terus berkembang gitu ya. Boleh di next. Nah, ini adalah perjalanan marketing dari masa ke masa. Lupakan marketing 1.0, 2.0, sekarang bahkan kita udah masuk ke 5.0, di mana semua solusi digital itu harus berlandaskan data atau big data. Kita tidak mungkin bisa membuat
semuanya itu cuman berdasarkan social media aset, di Instagram ngapain, KOL kita bikin endorsement, tidak. Yang namanya digital ecosystem itu lebih kompleks daripada cuma sekedar ngebahas tentang social media. Dan itu mengarahkan kepada digital dan teknologi yang baru. Nextnya. Oke, kami di Hakuhodo sangat percaya terhadap sebuah filosofi, namanya adalah Seikatsha, di mana kita tidak melihat konsumen itu hanya dari sisi konsumeristis, tapi bagaimana kita bisa memportray mereka secara holistik sehingga kita tahu sebenarnya deep inside mereka tuh seperti apa sih, gitu ya, bukan cuma sekedar dia mengkonsumsi sebuah barang. Berikutnya, nah ini perbedaannya. Kalau kita melihat consumer, kita cuma tahu mereka melabeli atau suka terhadap sebuah barang. Tapi kalau kita melihat Seikatsha secara holistik, banyak sekali aspek di luar sisi konsumeristis yang kita bisa tahu. Kayak misalnya, apakah dia seorang istri, dia employee, dia social media user, dia runner, dan lain sebagainya. Jadi lebih komprehensif. Berikutnya, nah apa sih keuntungannya kita mempelajari tentang Seikatsha? Sebenarnya ada 3 hal penting yang terjadi kalau kita memahami sekali. Yang pertama adalah kita bisa memahami people secara holistik, tidak hanya melihat dari sisi konsumeristisnya saja. Apa yang terjadi kalau semua brand hanya melihat dari sisi konsumen, sehingga campaign yang kita lakukan mostly akan berbicara kepada titik yang sama, sehingga tidak mendapatkan sebuah opportunity baru. Tapi karena kita tahu point of view yang lebih luas, makanya kita akan dapat sebuah opportunity baru untuk bisa membuat sebuah campaign. Dan yang terakhir yang paling penting, kita percaya bahwa sekeren-kerennya campaign itu nggak akan works kalau tidak merubah sebuah behavior. Dan behavior itu bisa berubah kalau memang campaign kita relevan dengan needs yang mereka butuhkan. Oke, nah berbicara lagi tentang Seikatsha, kenapa sih kita believe banget bahwa itu menjadi core dari filosofinya, karena di digital berbeda dengan ATL gitu ya, yang ketika kita bikin sebuah awareness belum tentu itu mereflect secara direct ke purchase. Tapi kalau digital mudah sekali kita untuk mengukur keberhasilan dari suatu campaign. Jadi kalau kita lihat prosesnya ada 3, pertama kita captivate, berikutnya adalah activate dan leverage. Mereka berupa cyclical atau berputar dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk membentuk sebuah loyalis. Nah, tadi ngomongin tentang digital ecosystem. Tidak mungkin bisa berjalan secara holistik kalau kita tidak memperhatikan 4 hal ini. Jadi yang pertama digital ecosystem, teman-teman juga sadar gitu ya, bukan lagi kita bicara tentang social media. Social media itu cuma part of dari digital. Tapi kita harus tahu dulu people-nya seperti apa, strateginya bagaimana, channel yang digunakan di luar social media dan KOLs atau endorsement, dan yang paling penting semuanya bisa diukur dengan big data dan teknologi yang saat ini berkembang sangat cepat. Oke, nah bicara tentang Seikatsha mungkin tadi ya kenapa jadi penting juga, karena perubahan zaman otomatis merubah cara kita berpikir. Dan bagaimana setiap produk solution yang kita tawarkan itu bisa menjawab perubahan zaman. Terutama dengan 2 tahun pandemik kita di rumah dan kita biasa nih sekarang bikin event hybrid gitu ya. Banyak sekali hal yang kita mesti adjust untuk bisa bikin kita menjadi lebih survive. Berikutnya, oke, ini cuma sebagai gambaran saja terkait dengan Seikatsha, bahwa kita tahu bahwa diri kita secara individu seperti apa, kita berada di lingkungan yang bagaimana, dan apa peran kita di masyarakat. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya technological, something yang different, kita tahu bagaimana kita mengkaitkan diri kita dengan kebutuhan yang baru itu. Apakah itu berkaitan sama happiness, comfort, preference, convenience, enjoyment, atau lain sebagainya. Oke, nah ini ada sedikit data terhadap forum dari Hakuhodo Institute Life and Living tahun 2019 tentang Think Future Forward. Artinya kita hidup sekarang untuk mempersiapkan masa depan, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Nextnya, ya kalau teman-teman sering dengar gitu ya, kita sekarang tinggal di IoT era, Internet of Things gitu, dan
IoT yang sekarang berbeda dengan IoT yang kita pahami di masa depan. Perbedaannya seperti apa? Next-nya. Yes, kalau dulu Internet of Things hanya berfokus kepada produk. Kalau sekarang, pengertian IoT itu udah lebih luas. Kita bisa melihatnya sebagai Intelligent of Things. Mereka tidak lagi bergerak berdasarkan request dari kita, tapi mereka yang memberikan rekomendasi yang tepat untuk kita. Oke, berikutnya. Lanjut semuanya aja, ya. Jadi, apa sih sebenarnya media yang kita bawa di sini? Yang pertama adalah, once kita bicara tentang digital, itu beyond screen. Artinya nggak melulu semua yang kita lihat di screen itu namanya digital. Kayak misalnya mulai dari Google Home, itu bicara tentang auditori. Mereka bisa melakukan sebuah instruksi dengan suara, itu juga menjadi part of digital ecosystem. Lalu yang paling penting adalah me data. Setiap fingerprint yang kita lakukan di smartphone ataupun di sosial media kita itu ditangkap sebagai big data yang menjadi personalisasi itu data kita. Dan itu harganya sangat mahal dan itu bisa diolah menjadi banyak sekali produk solution yang cocok untuk setiap individu dengan persona yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah predictive recommendation. Tadi yang saya sampaikan bahwa tidak lagi kita yang mengoperate smartphone untuk menentukan apa yang kita mau, tapi merekalah yang mengejar kita untuk membeli rekomendasi tersebut. Nah, itu yang namanya adalah assistive media. Jadi IoT itu udah seluas itu. Banyak sekali rekomendasi yang bisa ditawarkan oleh produk sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Berikutnya, nah ini ada sedikit data dari riset kita di Hill ASEAN. Kita melakukan home visit. Next-nya, mungkin ini cepat aja ya. Kalau teman-teman lihat rumah itu sangat berantakan gitu ya, sangat tidak rapih. Tapi apakah dia smart home? Yes, it is. Kenapa? Karena banyak sekali media elektronik yang ada di rumahnya, semua terhubung dengan smartphone. Mereka bisa nyalain kipas angin dari handphone, bisa nyalain kulkas dan mesin cuci, semuanya bisa dikontrol dengan handphonenya atau smartphone-nya. Dan itulah yang mereka lakukan sebagai smart home. Berikutnya, nah ini sedikit data untuk memberikan perspektif tentang bagaimana IoT atau data itu bisa merubah people's life. Contohnya finance, kalau misalnya dulu kita belanja lah di Shopee atau di Tokopedia gitu ya, kita mencari apa yang kita mau, tapi ada nggak kalanya kita nggak mencari, tapi yang kita butuhkan muncul tiba-tiba di iklan smartphone ataupun konten kita. Itu yang terjadi. Lalu berikutnya entertainment. Biasanya orang teknologi bisa mempredik setiap hari apa saja activity yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan di luar activity yang rutin, mereka bisa memberikan, oke, sekarang kamu lagi seperti ini, yuk kita pergi ke sebuah tempat, dan itu automatically muncul. Banyak sekali hal-hal yang unpredictable tiba-tiba muncul di dalam kehidupan kita karena background historical dari data yang kita tanamkan secara tidak sengaja di dalam digital platform kita. Oke, ini ada beberapa contoh kayak security, sekarang banyak banget mobil yang udah otomatis bahkan bisa parkir sendiri, kita bisa nyalain dari dalam gedung tanpa kita harus ke parkiran, dan kita bisa tahu lokasi parkir kita kalau lupa ada di mana, dan semua itu sudah terintegrasi. Berikutnya, next, ya lagi. Oke, kelihatan nggak ya? Nah, jadi the new behavior itu adalah kita meng-avoid atau meninggalkan unnecessary chores. Jadi hal-hal yang nggak penting itu udah kita tinggalin. Dan kita bagaimana caranya bisa fokus kepada journey kita sebagai konsumen untuk bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar relevan dan dibutuhkan oleh kita. Next-nya. Jadi ini yang kita lakukan. Bye-bye boring routine. Dan welcome to the Match Me Journey. Semua digital big data, transformasi, personalisasi itu mencocokkan masing-masing individu dengan apa yang kita punya. Berikutnya, ya ini tadi ya sedikit tentang Match Me Journey, bagaimana Me Data itu bekerja dari identify, screening, finalize dan lain sebagainya sampai akhirnya setiap orang, walaupun di sini teman-teman pasti menggunakan aplikasi yang sama, tapi pasti
fitur ataupun kontennya berbeda sesuai dengan interest masing-masing. Oke, ya ini lewat aja dulu berbicara tentang asistif. Oke, nextnya. Ya, nah ini adalah konklusinya teman-teman. Jadi kalau tadi aku jelaskan bahwa IoT itu bukan cuma sekedar Internet of Things, tapi adalah Internet of Intelligence karena mereka yang mencocokkan data dengan apa yang kita lakukan. Jadi hubungannya sama brand adalah bisnis modelnya kalau dulu kita bayar untuk beli atau pay to buy. Sekarang berubah jadi pay to subscribe. Dengan kita mensubscribe banyak sekali alternatif konten yang akan kita dapatkan secara otomatis. Lalu berikutnya adalah brand as a product. Sekarang udah nggak gitu lagi. Brand itu sebagai platform yang A to Z activity kita bisa terjadi gara-gara kita menggunakan brand tersebut. Gitu. Jadi bukan cuman sekedar memenuhi functional benefit, tapi ada emotion di balik itu. Lalu yang terakhir, secara komunikasi, bicaranya adalah need based reaction. Kita akan memberikan rekomendasi kalau kita merasa produk tersebut bagus gitu. Ternyata sekarang udah nggak cuman bicara butuh atau tidak, tapi ngomong momen. Walaupun aku suka, tapi momen yang nggak cocok, bisa nggak cocok juga gitu. Jadi per momen, different product yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Dan itulah masa depan brand yang kita harus sesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah ini recapnya, jadi IoT-nya lagi tadi Internet of Intelligence, tidak lagi bicara things atau produk. Lalu semuanya itu serba asistif, kita tidak lagi mengklik apa yang kita mau, tapi justru mereka yang datang ke kita. Lalu yang berikutnya secara behavior, tidak lagi kita bye-bye boring rutin, tapi match me journey dengan pengelolaan me data yang komplit, maka kita akan mendapatkan next dari purchase kita akan seperti apa. Nah dari situ, purpose-nya bicara tentang life solution, branding itu lebih optimal, dan yang terakhir adalah real time marketing. Nah ini menarik kalau kita bicara tentang real time marketing, karena ternyata marketing itu bukan lagi satu proposal jangka panjang yang harus kita lakukan. Bisa-bisa kita plan sekarang, 2-3 bulan lagi setelah mau dieksekusi berubah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa bikin real time marketing yang memang suitable untuk kondisi saat ini. 2 bulan lagi, ya kita lihat lagi nanti gitu. Dan itu adaptif sekali dengan perubahan yang sangat dinamis. Nah, ini udah ya, itu sesi pembahasan masalah bagaimana kita bisa mengelola data sesuai dengan persona masing-masing orang. Ini ada beberapa contoh video, nanti mungkin kita akan tonton bareng-bareng ya, teman-teman. New Digital Trends Behavior. Berikutnya, ya ini aku cepet aja, teman-teman juga udah tahu lah ya, berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence, teknologi, VR dan IR itu sekarang udah jadi sahabat, bahkan anak-anak nih usia SD udah bisa main coding, bikin games dengan menggunakan VR dan IR dan sudah lebih dekat dengan generasi alpha sekarang. Masalah facial recognition itu untuk menghindari fraud atau penipuan, jadi semua orang punya bentuk muka yang berbeda sehingga lebih terjamin security-nya. Ada customer experience dan metaverse yang tadi disebut ya. Jadi ada NFT, blockchain dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku konsumen yang berubah setelah adanya perubahan teknologi, terutama dalam bidang digital data. Berikutnya, nah ini jangan kaget kalau tiba-tiba anak-anak kita nanti temenan sama robot. Robot itu udah bukan cuman chatbot yang ada di aplikasi, tapi udah berbentuk gitu ya. Kadang-kadang kita bisa ngobrol langsung dengan orang yang bentuknya seperti ini gitu. Oke, nah ini ada beberapa contoh, mau di play, boleh? Bagaimana caranya kita mengutilize internet untuk kebutuhan marketing. Willkommen im Bündeland. Ja, guten Tag. Guten Morgen. Morgen, Bro. Hey, Allegra. Ich kurz Zeit. Ja, du.
Hallo? Darf je einladen? Ja, privat. Ja, maar zie je daar, vriend? Einladers, belegdozen. Okay. Oh, jetzt ist gut. Ja, das ist gültig heute. Nur heute. Heute habe ich nicht Zeit. No, I'm saying come zu ihm. Jetzt gerade. Das ist ein bisschen spontan. Danke vielmals. Jetzt müsst ihr einfach auf den Zug. Okay. Ja. Dann Sie mit meinem Chef reden. Ja, da mal doch geschwind anrufen. Das ist nicht so wichtig mit dem Chef. Ist gut. 044. 446. Das ist Zielmann. Der kommt heute Nachmittag nicht in die Schule. Dann kann ich auf die rechnen. Ich weiß es nicht. Das ist mit Kinderkrippe da. In einer Viertelstunde fährt der Zug. Shit. Das langt dir auch noch. Also, dann bis nachher. Ja, dann kommen wir. Ja, ist gut. Bis nachher. Also, wir kommen. Hey, super. Ja, das ist super. Tschüss. Hey, ciao. Ja, hallo. Hey, kommen. Hallo, danke. Gut reisen. Ja? Ja, das ist gut. Hey! Ja, freut mich. Perfekt. Oke, kalau teman-teman barusan perhatikan bahwa yang dilakukan di sini adalah teknologi yang sama dengan kita biasa melakukan meeting online by Zoom, by Teams gitu ya. Tapi mereka membungkusnya dengan brand sebuah tourism campaign. Mereka pasang video Zoom itu di station dan mereka bisa langsung ngomong sama pengunjung saat itu, dan apabila dia tertarik, dia akan kirimkan tiket untuk naik kereta menuju ke lokasi tempat si bapak tua tadi ada gitu. Itu kan something yang sebenarnya kita gunakan, tapi kita bisa ambil opportunity-nya untuk kita tahu bahwa pada as a human gitu ya, kita senang loh disapa, diajak ngobrol, dikasih tahu gitu, dan itu yang akhirnya mereka gunakan. Berikutnya. Yes, ini insight-nya adalah banyak orang yang merasa baju yang dibeli online mungkin kurang cocok dengan badan, sehingga dia butuh melihat apakah baju yang dia pilih sesuai dengan badannya. Dan ini adalah fitting mirror untuk mendeteksi tipikal badan tersebut cocok untuk size ukuran apa. Dan baju yang ditampilkan itu yang sesuai dengan baju yang seukuran badannya. Gitu. Dia coba cari, oke, mau warna misalnya, cocok nggak sih di badan gue, kegedean, kekecilan, size-nya seperti apa, look-nya bagaimana. Nah, tanpa mereka harus masuk ke dalam fitting room konvensional. Dan itu dilakukan berdasarkan sensor. Digital nggak? Digital, tapi itu bukan social media. Bisa jadi opportunity brand nggak? Sangat bisa. Dan campaign-nya pasti akan lebih useful, karena kita tahu needs dari konsumen kita seperti apa. Dan di awal ada screening tadi kan, badannya seperti apa, oh stylenya kayak gini, jadi baju yang diberikan sesuai dengan stylenya dia, gitu kurang lebih. Boleh next ke case study berikutnya. Ya, ini ada di Amerika, mungkin bisa di play dulu ya. Jadi 4 years ago, we started to wonder, Amazon. what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store
so you never have to wait in line. No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Iya. Jadi jelas gitu ya bahwa ini adalah supermarket dari Amazon yang merupakan line up bisnis baru dari e-commerce yang kita tahu udah established di sana. Cukup mendownload, masuk, register pakai kartu kredit, kita bisa beli apa aja tanpa ada kasir. Begitu kita keluar, otomatis ke debit kartu kreditnya. Dan ya itu udah terjadi di sana. Oke, berikutnya. Nah, ini yang kalau tadi dibicarakan metaverse ya. Ini namanya Office Infinity. Jadi kita bisa bekerja kurang lebih dengan cara seperti ini nantinya in the future. Kita menggunakan VR dan kita bisa mengontrol semua pekerjaan kita hanya di dalam alat tersebut. Terus dia melihat, oh di real life-nya ada berisik-berisik nih di dapur, dia pindah. Begitu dia pakai lagi, tuh dia bisa bekerja sesuai dengan apa yang dia mau, semuanya tampil di matanya. Dia bisa bekerja, ngedesain, balas WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ingat Tony Stark di film Avenger, yes, itu most likely, ya in the near future itu akan kejadian Pak. Tuh, mereka bisa balas WhatsApp dan lain sebagainya. Gampang sekali untuk mengedit dan memilih konten apa yang kita mau lihat. Tidak lagi membutuhkan device kita. Infinity Office. Dan habitual ini muncul juga karena pandemik ini ya, yang dirasakan secara global, nggak cuman bicara ASEAN atau Asia gitu ya. Dan ya, kurang lebih seperti ini. Opportunity sama brand besar sekali. Kita bisa tahu habitual kapan mereka menggunakan VR dan bagaimana caranya mereka menggunakan VR gitu. Berikutnya ya. Nah, ini yang paling baru teman-teman, namanya adalah alter ego show. Jadi kalau kita tahu Indonesian Idol, itu kan kita menilai orang bernyanyi bagus atau tidak. Sekarang yang menyanyi adalah alter ego kita yang bentuknya adalah karakter. Seperti ini. Why do you feel like you need an alter ego? There's something about how I look behind this alter ego that I feel like it's held me back. Lost dreams and second chances are reignited when singers from all walks of life become the stars they've always dreamed of being. Look what we got here. What? Growing up, people always judged me by the way I looked and the way I sang, but I realized I don't have to be afraid. In front of some of the biggest names in music, Will Alanis Morris and Nick Lachey, as they search for the next generation superstar. I can't wait to meet the human beings behind these alter egos. An alter ego actually really helps me a lot in life. I like the hair. Yo, do that again, bro. With cutting-edge technology never before used on television, singers' alter egos will be transported through the lens onto a real stage with real backup dancers and a live audience. This alter ego is giving you just the invitation to step out and be even more of who you are. Oh, those avatar tears? Yeah, man, for real. Look what we got here.
guess the beauty of the show is just you have no idea what's coming at you. Tune in for a special 2-night premiere of Alter Ego where dreams become reality like never before. Iya, Got Talent. Betul. Jadi Got Talent tapi yang ikut adalah karakternya. Dibilang alter ego karena sebenarnya in human, in person dia kadang-kadang malu atau dia nggak satisfied dengan kondisinya. Jadi dia meng-create kepribadian kedua yang menurut dia pengennya seperti itu tapi in human gue nggak bisa gitu. Jadi keluarlah seperti yang tadi dia bikin rambutnya warna pink, mukanya biru, kekuatannya apa dan lain sebagainya. Yang dikompetisikan adalah karakter yang tadi, sedangkan mereka mengontrol di belakang layar. Jadi mereka nggak tampil gitu yang dinilai segala macam dan itu sekarang kejadiannya. Jadi kalau teman-teman browsing di YouTube Alter Ego dia tayang di FX TV dan itu banyak sekali yang nonton dan lagi booming di sana. Kan somehow kita berpikir kalau di sana lagi ngetren paling berapa tahun lagi di sini bakalan ikutan gitu ya. Oke, oh ya di Fox nih kelihatannya. Udah. Jadi intinya adalah kita harus be ready 2022 kayaknya serba komprehensif dan digital minded sekali. Teknologi big data udah sangat kuat. Implikasi buat brands kayaknya kita udah nggak bisa jualan secara konvensional. Tapi yang harus dilakukan adalah melalui teknologi digital produk solusi apa yang tepat untuk bisa menjangkau persona atau target audience dari klien kita masing-masing gitu ya. Oke. Nah ini pesan terakhir sebelum menutup mungkin nanti ada pertanyaan bahwa kita di Hakodo atau ini berlaku untuk semua sih ya bahwa kita harus percaya atau menjalankan 4 hal ini. Pertama adalah kita harus mengolah big data dengan tepat tapi kita juga harus mengcombine dengan microdata yang sifatnya personalized. Lalu yang kedua kita ngomong tentang brand digital footprint bahwa kita tahu setiap footprint yang teman-teman ada di dalam smartphone itu dikelola atau ditangkap sebagai message untuk diberikan rekomendasi yang nantinya akan keluar dengan personal data insight dan kita harus memahami makro trend yang terjadi, suka nggak suka kita harus tahu metaverse itu apa, NFT dan lain sebagainya. Susah memang dan bahasanya kadang-kadang nggak common tapi kita harus mengikuti itu, tapi kita juga harus adjust dengan micro moments yang ada di Indonesia seperti apa. Kita belajar tentang future study, tapi harus tetap create correlation dengan now relevancy. Bahwa boleh belajar, tapi kalau nggak relevan saat ini, paling nggak kita tahu knowledge-nya seperti apa. Sudah, begitu saja teman-teman. Terima kasih buat kesempatannya. Oke, boleh kasih aplausnya. Terima kasih Mbak Ina. Sama-sama, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Videonya keren-keren. Pak, beli satu Pak yang tadi Pak. Karakter. Jadi itu gimana Pak? Iya, teman-teman, ini apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya sudah di depan mata. Ya, di lingkungan kita pun, kalau teman-teman pernah berkunjung ke Telkom Digital Experience gitu ya, tadi yang VR bagaimana kita seolah-olah kita mau zoom in, mau isi tahu apa, sudah ada itu. Kemudian yang tadi yang belanja tadi itu sebenarnya tinggal mengkonekkan antara walletnya ya dengan barang-barangnya dan di TDX juga ada itu di Telkom Digital Experience. Yang ketiga yang tadi terkait sama virtual alter ego virtual virtual itu tadi itu nanti di Telkom Klik akan kita terapkan untuk perannya Pak Ririk nanti sebagai peran itu. Artinya apa gitu ya, sudah di depan mata banget nih teknologi-teknologi itu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan nih ya Mbak ya, mungkin nanti kita bisa discuss bahwa yang terpenting itu kita sebagai kokinya kita punya bahan-bahannya, mau dijadikan apa bahan itu yang disukai oleh nanti pengunjung restoran kalau kita punya restoran. Jadi kuncinya itu adalah di kita sendiri sebagai kokinya, kita mau apakan untuk sebagai offering solusi kepada pelanggan gitu kan. Karena teknologi ada, kemudian data ada, terus mau kita apain ini kan. Nah, dan setiap customer pasti beda-beda ya.
Karena kita kan pasti larinya sama-sama lah. Hokodo juga pasti ke brand, MD Media juga ke brand, itu pasti pertama customize itu pasti perlu gitu ya. Kemudian kita harus meramu dari bahan-bahan apa itu yang harus kita offering. Itu sebenarnya letak kuncinya sehingga bisa dikatakan bahwa kita ini benar ini adalah creativity bisnis gitu ya. Karena bukan suatu barang yang jadi yang kita jual atau komoditi yang kita jual, tapi adalah suatu yang kreatif yang harus kita offering kepada customer kita. Itu mungkin kalau tanggapan saya ya. Mungkin barangkali ada dari teman-teman yang mau bertanya. Iya, mungkin sudah ada dipersiapkan. Ada yang mau bertanya atau Pak Tantang mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Terkesima. Saya juga ini sebetulnya alter ego saya Pak yang hadir di sini Pak. Okay. Aslinya aku tuh lagi mancing di bawah itu. Mungkin sambil nunggu dari teman-teman bertanya ya. Mungkin ada satu pertanyaan ya, ataupun barangkali selama pengalaman ini brand itu kan tidak semua brand menghargai suatu data ya. Karena data terus terang data itu mahal gitu ya. Mahal banget data itu, apalagi sudah menjadi suatu insight ya. Apa yang pernah dialami di Indonesia ini kira-kira sejauh mana sih tingkat pemahaman brand terkait sama penggunaan data gitu? Ya selama ini Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Mungkin nanti bisa diskusi juga ya sama teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya sepengalaman saya di industri, di digital, memang digital itu tidak bisa bergerak tanpa adanya data. Tapi tidak semua klien memahami akan data. Tugas kita adalah make data lebih humanized, lebih storytelling. Jadi kita tidak bisa memaparkan data as it is bentuknya Excel, grafik-grafik. Buat klien, what's is need for me? Oke, lo punya data itu, terus ngaruhnya buat gua apa? Gitu. Jadi kita, apalagi agensi ya, tugasnya adalah meramu data tersebut dengan touch point secara humanized untuk kita storytellingkan supaya mereka tahu apa sih meaning di balik data itu. Karena yang mereka lihat bukan cuma data performance, tapi nextnya gimana? Apa yang menjadi opportunity gue, apa yang harus gue improve, apa yang harus di-avoid gitu. Nah itu yang biasanya kita lakukan. Kalau mereka pengen tahu detailnya seperti apa, kita sisipkan itu di appendix untuk dia tahu raw datanya seperti apa. Tapi the essence itu harus kita taruh di atas. Gitu. Paling ada beberapa screen cap data yang menurut kita matters, sisanya raw data kita taruh di appendix. Gitu. Jadi benar-benar Pak, bahwa klien kadang-kadang nggak ngerti data tuh meaningnya apa. Jadi tugas kita nih membahasakan se-human mungkin supaya mereka mengerti. Itu Pak. Berarti sebetulnya Bapak sorry, Ya. Pelanggan kita punya data, tapi mereka belum apa-apain gitu kan istilahnya. Belum diolah Dan kita sebagai agensi bisa mengolah data itu supaya bisa strategi marketing yang bagus buat mereka gitu ya. Oh iya, ya benar-benar. Aku backgroundnya seorang strategic planning, tapi di dalam Hakodo aku satu divisi sama data. Jadi ya tadi kita nggak mungkin bisa bikin strategic buat brand kalau kita nggak tahu meaning of data. Dan itu nggak bisa dipisahin Pak, gitu ya. Data lengkap kalau nggak tahu ini untuk apa secara strategik itu juga nggak akan works, gitu. Oke. Mohon izin sebentar. Silakan. Pak Hanif, kalau kita mengolah data pelanggan itu apa Pak? CDP, CIP Pak? CDP ya Pak ya? Wah teman-teman, kita juga punya ternyata teknologinya. Jadi wah bisa lebih all out lagi. Humanis, benar. Lebih humanis. Dibikin sebagai bahasa lebih manusiawi ya Pak. Lebih ya? manusiawi, betul. Izin ada Mas Harbau sudah hadir untuk bertanya. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan aja terkait dengan Seikatsu Ya, ya. tadi. Seikatsa. Seikatsa ya. Itu kan Kalau kita harus Seikatsa harus mengetahui 360-nya customer lah ibaratnya Ya, gitu ya. betul. Nah, kalau dari sisi kacamata media advertising agency, itu kita harus melakukan riset lagi untuk mengetahui itu atau desk study aja udah cukup atau gimana gitu, karena kan kita butuh waktu juga gitu. Betul. Misalkan brand datang ke kita terus mereka butuh strategic planning gitu ya. Kita kan harus tahu juga customer mereka itu siapa gitu. Betul. Nah tadi untuk mengetahui the whole picture of customernya, Yes. apakah kita harus riset lagi primary atau kita harus hanya melakukan desk study udah cukup gitu. Nah seberapa efektif antara dua metode itu gitu. Baik. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah
untuk new behavior trendnya gitu kan, tadi kan ada AI terus dan macam-macam gitu ya, dan contohnya juga memang di luar sangat kreatif lah ibaratnya gitu. Nah, yang saya pengen tanyakan adalah mungkin ada beberapa contoh yang memang applied di Indonesian market atau yang sesuai dengan market Indonesia gitu. Yes. Karena memang di sana kan sangat jauh gitu ya. Mungkin di sini nanti berapa tahun kemudian baru booming gitu ya. Cuman ya kalau dilihat apalagi industri gitu ya terkait big data mereka ya gelap lah ibaratnya. Dan bayangan dia big data itu mahal ibaratnya gitu. Nah, gimana caranya kita untuk approach gitu? Dan use case apa sih yang memang applied gitu? Yang bisa kena gitu ya di mereka? Baik. Oke, makasih itu aja. Sama-sama. Oke, makasih Mas Harbau. Kotakannya sebelah sana ya. Mas siapa namanya tadi? Hari Bawono. Oh, Hari. Beliau ini dari tim marketing yang ya narik-narik data survei biasanya nih. Monggo. Baik, terima kasih Pak buat pertanyaannya, bagus banget. Terkait dengan Seikatcha, itu adalah satu filosofi dari Hakuhodo bahwa kita berangkat dari ngerti dulu humannya siapa, baru kita bisa kasih solusi. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba keluar dengan satu solusi, cuman ikut-ikutan tren, tapi ternyata tidak menjawab problematika dari humannya. Nah, kalau tadi bicara tentang media itu kan pasti punya data yang kasih tahu bahwa karakteristik responden kayak gimana gitu ya. Dan itu semua gampang didapatkan dalam bentuk platform atau tools gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengecek kebenarannya. Artinya, kalau tadi bicara data itu kan sangat kuantitatif. Yang perlu kita lengkapi adalah kualitatifnya. Contoh, personanya adalah ibu-ibu rumah tangga usia 36 tahun, dia karakternya ABCD. Cari orang yang seperti itu untuk ditanyakan apakah benar ibu-ibu usia 36 tahun dengan profesi ibu rumah tangga ini karakternya sesuai dengan data yang kita dapat. Dan itu bisa kita combine untuk melengkapi satu dengan yang lain. Jadi begitu kita present ke klien, kita nggak cuma melihat data dari dashboard as it is, tapi kita punya real human yang kita cari tahu. Apakah harus banyak? Tidak, tapi mewakili sampel aja gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah dan tidak memakan waktu cukup banyak gitu ya. Karena kita tarik dulu berdasarkan data, baru kita mengkonfirmasi dengan humannya berdasarkan data itu. Dan kita punya dua sudut pandang berdasarkan real data yang memang ada di dashboard, dan satu lagi adalah humannya kayak gini loh gitu. Dan itu jauh lebih komprehensif, dan kita tahu kayak misalnya gini, keuntungannya kita bertanya, kita tahu desired-nya mereka hidup tuh apa sih, life goals-nya. Dari dashboard ketahuan nggak? Enggak. Tapi kalau kita nanya, kita tahu kan desired-nya mereka apa, life goal-nya gimana, cita-cita di masa depan kayak gimana, dan lain-lain. Dan itu cocok untuk kita propose, oke, berarti media yang cocok akan seperti apa. Gitu, jadi tetap harus ada proven data dari apa yang kita terima. Itu yang pertama. Terus jawaban yang kedua, pertanyaan kedua, sorry. Pertanyaan kedua tadi, tunggu aku lupa tiba-tiba. Apa berkaitan dengan? Apa tadi, Mas Harbau? Sorry. Saya juga Aku jadi catatannya beda ini pantun. Intinya aja Pak. Use case. Oh iya, oke. Terkait dengan behavior trend yang sangat banyak, dan semuanya itu dianggap bahasa planet ya, kalau sama kita gitu. Tapi buat anak-anak generasi alpha ataupun anak SD, kayaknya mereka udah sangat familiar dengan istilah tadi. Tapi mereka memang belum jadi decision maker, jadi mereka baru menganggap itu sebagai hobi gitu. Nah, balik lagi ke analogi zaman dulu Gojek muncul. Itu kan bahasa planet. Kita nggak tahu yang namanya smartphone, orang ojek boro-boro gitu ya, pakai smartphone, dan itu kita lakukan sampai akhirnya orang melek internet, at least dia bisa menggunakan smartphone untuk mencari uang. Apa yang dilakukan Gojek saat itu adalah dengan pendekatan fairness atau menakut-nakuti. Lo kalau nggak pakai ini, lo nggak punya duit. Lo kalau nggak pakai ini, nggak punya pelanggan. Lo kalau nggak punya ini, gitu. Nah, kayaknya ke depannya bukan berarti fairness itu menjadi satu cara yang efektif, tapi kita bisa kasih tahu kenapa mereka harus mengadopsi ini. Dan segimana efektif teknologi ini bisa mempermudah kehidupan dari konsumen kita. Gitu. Jadi even though itu bahasa planet, by the time itu harus tetap bisa kita adopsi dengan dengan momen yang tepat gitu ya. Jadi
bukan cuma sekedar menyodorkan lo harus, tapi tetap menjawab kenapa gua harus. Apa impactnya kalau gua nggak, kalau gue FOMO misalnya, atau gua nggak ikutan tren ini gitu ya. Apa yang terjadi gitu. Nah, itu menurutku ya yang kita perlu sampaikan di luar behavior yang tadi adalah apa impact yang akan dirasakan dalam kehidupan yang mungkin jadi lebih mudah gara-gara kita menggunakan itu. Oke, berarti ke ujungnya dulu ya Mbak, Yes. dilihat dulu experience-nya kalau pakai gimana, kalau nggak pakai gimana gitu. Sambil ditakut-takuti pemirsa. Tanda kutip ya ditakut-takutinya. Iya, oke. Gitu. Nah, catat. Saya perlu yang nggak ngisi OKR nggak gajian. Kata Bapak yang di pojok sana katanya begitu. Jadi harus ditakut-takuti memang. Oke, mungkin ada penanya berikutnya? Kalau Pak Hanif mah diskusi lama ini sama Mbak Ina. CIP, CDP, wah. Oh alah, waduh saya Atau sungkem. mau ngadu ilmu dulu Pak enggak? Oh jangan. Pak Hanif suruh berdiri gitu. Pak Hanif. Kan? Aduh. Ini dipanggil Pak Ini Tantang loh, Profesor Pak. Data. Profesor Data saya sungkem dulu. Kasih aplaus satu. Ya, teman-teman penonton siapin kacangnya sama minumnya. Ini dua babak ini. Apa bosnya Data katanya gitu. Oh, Izin Pak iya. Oke guys, Pak Hanif. Cek. Mau ngadu ilmu Izin Pak sama Bobi. Mbak Ina. Tantang. Iya, Pak. Mbak Ina dipaksa baca catur. Ya, intinya menarik banget sih tadi yang disampaikan oleh Mbak Ina. Jadi itu dunia kita sekarang dan tentunya memang kita sekarang juga sudah ngerasain ya gitu ya. Kita pun juga secara internal dia sedang melakukan beberapa inisiasi terkait dengan apa yang data itu bisa mendrive bisnis, mendrive brand dan kemudian melakukan berbagai inisiasi yang benar-benar didorong oleh data gitu. Mungkin kalau pertanyaan saya yang pertama sih terkait dengan tadi roadmap untuk yang digital advertising yang sudah seperti itu, kira-kira mungkin kalau melihat dari sebuah company, kira-kira talent up seperti apa yang harus di-build gitu ya, mungkin barangkali bisa share di-share gitu. Memang kan ya ada sisi datanya, ada sisi untuk yang aspek untuk yang ngerti kebutuhan brand, pelanggan, terus mengerti juga terkait dengan medianya, ngerti bagaimana mulai adopsi terkait dengan AI, machine learning dalam seluruh value chain di bisnis itu kira-kira mungkin seperti apa. Terus kemudian yang kedua, kita lihat kan sekarang hampir semua brand yang memang mereka punya huge consumer banking, terus kemudian juga telco dan seterusnya sudah mulai untuk transforming cara mereka men-serve pelanggan yang dulu dengan call center, dulu dengan outlet, itu sekarang semuanya di apps gitu ya. Di Android, di iOS gitu yang semuanya ada di sana. Dan kalau bicara terkait dengan sudah ada mesin yang canggih untuk bahkan untuk men-serve orang di apps-nya itu gitu. Tidak nunggu tapi sudah responsif, sudah proaktif, sudah asistennya itu sudah muncul gitu ya dengan berbagai notif dengan learning dulu dari sisi behavior-nya gitu. Nah, kira-kira mungkin tren yang lebih ke depan terkait dengan bagaimana cara melayani pelanggannya itu dengan mobile, trennya nanti akan seperti apa, karena kami juga sedang memplanningkan dalam roadmap kita untuk masuk kepada mobile engagement platform yang bisa untuk tadi gitu, bisa listening activity orang di mobile apps-nya itu seperti apa, dan kemudian bisa untuk tadi bisa berbicara gitu ya. Mungkin itu, thank you mungkin Mbak Ina. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hanif. Pak Hanif ya. Oke, aku tangkap dua pertanyaan. Yang pertama masalah capability atau bagaimana mempersiapkan talent yang lebih melek digital dan data. Ada dua hal. Yang pertama adalah tentang creative thinking dan critical thinking.
Dua hal itu adalah soft skill yang memang sangat dekat terhadap data. Artinya kita melihat angka 1, 2, 3 bukan cuma sekedar 1, 2, 3, tapi kenapa 1, kenapa 2, kenapa 3 gitu. Dan itu harus sebuah mindset yang secara otomatis ada di dalam diri kita ketika kita melihat angka. Kalau misalnya kita lihat chart, ada yang spike, ada yang anomali, pertanyaannya bukan cuma spike dan anomali. Pada saat mereka spike, environment lagi kayak apa? Kompetitor lagi ngapain? Bukan cuma sekedar spike-nya berapa persen. Ya oke, itu jadi parameter, tapi kenapa? Gitu. Nah, dua itu bisa terasah kalau kita punya critical thinking dan creative thinking yang kuat. Dan itu adalah perpaduan antara otak kanan dan otak kiri sebenarnya. Dan posisi aku juga di Hakodo adalah menghumanize arti dari grafik tersebut supaya lebih easier to understand. Baik itu untuk internal kita di kantor maupun clients gitu. Karena klien bodo amat dengan data, intinya gue suruh ngapain gitu kan yang mereka cari gitu. Jadi itu ya, jadi terkait dengan capability tentang dua hal tersebut. Bagaimana cara mengasahnya? Sebenarnya nggak ada cara baku, tapi ya tadi berusaha mainnya tuh ngeliat angka kenapa 1, kenapa 2. Nah itu harus diasah terus menerus gitu. Karena kalau cuma melihat itu angka 1, semua orang bisa lihat. Yang orang butuh spesialnya adalah kenapanya. Karena sesuatu yang tangible kan siapa aja bisa lihat gitu. Itu yang beda. Lalu terkait dengan mobile application, kira-kira ke depannya seperti apa? Ada satu riset yang aku baca bahwa kebanyakan orang-orang hanya punya 8 aplikasi yang secara daily itu digunakan secara monthly active user. Artinya lebih dari 8 tuh jarang sekali orang yang pakai. Ya kita bisa sebut apa sih aplikasi Gojek, Grab gitu kan, Tokopedia, Shopee segala macam. Dan mostly secara average cuman 8. Jadi pertanyaannya kalau kita mau punya aplikasi yang digunakan secara daily usage, berarti setiap hari harus ada something yang menjadi reason orang untuk pakai. Gitu. Kalau memang hanya digunakan based on occasional atau enggak on daily basis, dan orang enggak ada trigger kenapa gue harus keep aplikasi ini untuk dibuka setiap hari. Gitu. Sama kayak Netflix juga, pulang kantor jam 8 sampai jam 10 tuh udah waktunya kita Netflix. Ada reasonnya atau motivasi untuk melihat. Dan biasanya kalau kita bicara Netflix ya, bukan cuman kita buka Netflix, tapi Netflix yang sudah menyuguhkan film apa yang lo cocok tonton malam ini. Tanpa kita harus membrowsing kita mau nonton apa. Ya, jadi rata-rata 8 hanya aplikasi on daily basis yang digunakan setiap orang di Indonesia. Plus kalau kita mau bikin ke depannya, give daily reason orang untuk bisa membuka itu setiap hari. Itu kurang lebih seperti itu Pak Hanif, semoga bisa menjawab. Dan itu harus diimprove terus ya secara UX UI. Terima kasih. Tetap berjalan ya Mbak Ina, Jalan. apa yang proses Pak. yang sekarang pasti berevolve lagi dan evolve lagi seperti itu. Benar. Oke, mungkin teman-teman ada tambahan lagi? Ada yang mau menyangkal kalau berani? Enggak ya? Pak Bobi, Pak Tantang barangkali ada tambahan? Pak Catur. Kalau saya sih HRD cari yang kayak gini ada enggak? Nanti dibantu Mbak Sari Pak. Oh iya. Kok pinter banget gitu. Saya aja sampai domblong. Maaf. Iya. Ya memang kalau saya malah mungkin mau bertanya mungkin Mbak. Silakan, Pak. Apa sekarang kan orang-orang tuh ribut metaverse. Ya, betul. Ya. NFT. Itu kalau bagi kita yang berada di industri advertising, apa chance-nya seperti apa sih di metaverse dan kapan kita harus masuk ya? Apakah dari sekarang itu kita sudah harus mulai nih explore, mulai ini research terkait dengan metaverse? Apakah seperti itu atau masih ini sebenarnya kue di luar metaverse masih banyak kita itu urusin itu aja dulu baru nanti 2 tahun lagi atau gimana? Nah kalau dari kacamatanya mungkin bahkan di global company kan tentu lebih. Boleh, baik. Terima kasih banyak Pak Tatang pertanyaannya. Gini, kalau kita mau ikutan tren metaverse, yang pertama kali harus kita tahu ada nggak produk kita yang kira-kira relevan untuk kita jual di
NFT atau metaverse. Kalau memang kita belum masuk ke situ secara bisnis, berarti kita harus bikin jembatannya. Supaya orang kalau misalnya menemukan produk kita di dalam situ, mereka, oh iya pantes, lo cocok karena lo punya bisnis di sini. Tapi kalau ujuk-ujuk, kayaknya kurang nyambung ya dan ikut-ikutan aja. Apa sih dampak dari ikut-ikutan? Orang nggak punya relevansi yang kuat terhadap brand kita. Dianggapnya cuman aji mumpung lagi rame ya udah kita ikutan jualan. Jadi pertama kita harus tahu kekuatan perusahaan kita apa dan kita tahu bahwa kita akan masuk ke metaverse dan kita harus bikin jembatan ke sana supaya begitu produk kita ada di sana orang bisa recalling back untuk oh ya pantes lo masuk ke sini karena lo punya something yang memang relevan untuk dijual di sini. Gitu. Nah, ada iya betul petnya. Kalau tidak ya orang cuman tahu tapi nggak ada motivasinya. Oh oke, ada doang awareness gitu ya. Tapi motivasinya apa? Kenapa gue harus beli di sana? Gitu. Dan bicara metaverse itu kan sebenarnya dunia virtual yang kita bisa jual banyak sekali. Nggak hanya lukisan, tapi bisa karakter. Sama seperti kita bermain games kan. Ada kekuatan, ada power, ada lain-lain. Kalau khusus MD karena bicara tentang media, mungkin yang bisa digunakan adalah aku nggak tahu ya secara bisnisnya seperti apa gitu ya. Tapi mungkin kita bikin integrasi digital platform yang bukan cuma sekedar jualan slot atau space, tapi kita bikin slot atau space. Beda ya. Jadi kalau jualan itu kan udah ada, kita jualin. Tapi gimana kalau kita yang bikin? Yes, kita create space-nya supaya klien ngerasa oh oke, MD punya satu kaki di dalam situ untuk orang akhirnya beli, bukan kita menjual apa yang sudah ada. Nah itu ada satu opportunity yang mungkin kita bisa gunakan. Nah jadi kan jelas ya, oh oke, ada jualan baru nih, tapi bukan kita menjual orang, tapi bukan menjual barang orang, tapi kita membuat itu di situ. Buka lapak di situ. Mungkin seperti itu Pak. Bisa distrategikan Pak. Berarti nggak nunggu nanti, sekarang juga udah mulai bisa jreng ya Mbak Ina ya. Betul. Ya. Siap. Sudah pada masuk. Semua brand sudah pada masuk betul. Iya. Nah pertanyaannya kan, kalau tadi brand udah pada masuk, pertanyaannya apa yang bikin kita stands out dan orang lebih consider untuk melihat kita. Jadi misalnya MD adalah media agency, udah tahu biasa jualan spot dan space, dan kita misalnya meng-create di sana. Jadi secara value-nya udah ada, tapi mediumnya yang berbeda. Mungkin seperti itu. Ini harusnya begini. Oke. Iya, Pak Catur atau Pak Fahri jadinya yang bertanya? Oh jadi banyak pertanyaannya. Pak Fahri. Nah ini. Iya. Gak apa-apa, seru. Ya, perkenalkan nama saya Fahri dari Kreatif gitu. Wis kreatif Jadi Pak. selain kreatif saya juga ngurusin solution gitu. Jadi saya berangkat dari orang dulu lah ya. Dulu nonton cuman punya channel TVRI namanya. Jadi kalau di sekolah itu malamnya film apa, pagi ketemu teman cerita yang sama gitu. Terus sekarang dengan adanya berbagai macam media gitu dan juga digital apalagi makin scattered nih audience gitu. Nah saya mau nanya tentang sisi kreatifnya gitu. Kalau dulu kita bikin satu materi TVC saja, kita boost di TV nasional, awareness itu langsung terjadi gitu. Nah kalau sekarang dengan audience yang scattered tadi, fragmented sekali, berarti kan yang audience yang seneng nonton film Korea kita bikin satu tema yang bicara tentang itu gitu. Nanti yang hobi main bola kita bikin lagi lain. Belum bapaknya, anaknya, ibunya. Nah sekarang bagaimana tim kreatif nih menjawab tuntutan audiens yang makin terpecah-pecah gitu. Apa perlu satu brand itu di satu materi promo kita bikin berbagai macam versi untuk bicara dari sudut pandangnya masing-masing gitu. Atau secara kreatif artinya jam kerjanya makin banyak nih gitu untuk menyasar targetnya mungkin audiensnya lebih spesifik gitu. Mungkin mau tahu aja di Hakuodo itu seperti apa, terus
bisnis modelnya sekarang, kalau dulu satu TVC mungkin nilainya miliaran nih. Satu kali kerja kita dibayar dengan nilai yang besar. Nah kalau sekarang gimana? Dengan pola kontennya kayak gitu. Ini curhat. Curhatnya tim kreatif. Iya betul. Makasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Oke, bicara tentang kreatif, kalau kita lihat ya, digital itu sangat segmented. Artinya relevansi itu menjadi hal yang sangat mempengaruhi apakah orang mau mengakses konten kita atau tidak gitu. Jadi even though kita menjual produk yang sama, tapi memang versi digital atau kontennya itu bisa memasuki angle-angle yang berbeda sesuai dengan karakteristik orangnya. Jadi kalau tadi memang kerjaannya banyak karena turunannya jadi banyak, ya memang itu yang terjadi. Bukan berarti kita menjual misalnya apa ya, aqua gitu ya, satu air mineral. Tapi kita jualnya cuman kepada orang yang pekerja kantor. Lah yang butuh aqua kan nggak cuma pekerja kantor gitu. Anak sekolah juga butuh aqua. Bagaimana caranya menjual aqua yang relevan juga sama anak sekolah misalnya. Otomatis bentuk kreatifnya juga harus disesuaikan gitu. Jadi kalau tadi Bapak bilang kalau dulu satu iklan bisa memancing semua responden, kalau sekarang tidak gitu ya, karena memang behavior mereka khususnya di digital itu berbeda-beda, termasuk konten ataupun channel yang mereka konsumsi. Kalau kita cuma publish di satu platform, belum tentu orang yang beda persona itu mengakses platform yang sama gitu. Jadi ya memang seperti itu ya kondisinya. Begitupun di kantor kita di Hakodo, tetap kita akan bikin turunan tuh berpuluh-puluh untuk bisa menjangkau segmentasi yang berbeda-beda. Terus kalau bicara tentang TVC yang tadinya sangat valuable, angkanya bisa 1 sampai 2 M, aku pun juga dulu waktu pas zaman menjadi anak account, bikin TVC itu juga berversi-versi dan secara numbers sangat tinggi gitu ya. Tapi sekarang itu sudah berubah. Artinya ada orang yang bikin TVC cuma 200 juta, yang penting tayang untuk awareness. Conversionnya itu semua lari di digital. Jadi fungsi TVC dulu sama sekarang berbeda. Kalau dulu cuman awareness tuh kayak tematiknya gitu ya, semua orang tahu produk gua gara-gara TVC. Kalau sekarang enggak, justru conversionnya itu lebih banyak lari ke digital karena melalui TVC orang tidak bisa mengukur apakah gara-gara ngeliat iklan ini produk gua laku atau enggak gitu. Jadi memang purpose-nya berubah, role-nya berubah, media consumption-nya orang-orang juga berubah. Termasuk penggunaan TVC yang memang sekarang jauh sekali angkanya dibanding zaman dulu kita bikin TVC ber-MM itu. Karena efektivitasnya berbeda. Nah, kalau bicara tadi digital, ujung-ujungnya kalau brand itu kan yang penting laku, orang pakai. Biaya conversionnya yang mahal akhirnya. CPA, CPC gitu ya. Per kliknya, per actionnya itu jauh lebih mahal karena budget yang biasanya kita push ke awareness TVC, somehow kita serap untuk biaya conversion. Karena ya di end of the day, yang penting orang mau beli dan melakukan experience menggunakan produk kita. Gitu kurang lebih Pak. Jadi mungkin ada pergeseran bisnis ya. Tuh, model bisnis ya Pak. Model bisnisnya dari production, kan itu ada cost production ya. Yang terjadi downsizing, bisa dari sisi downsizing, dari sisi quality, akhirnya bergeser ke campaign-nya. Yes. Akhirnya di situ pun campaign-nya juga bergeser nih, bukan sekedar placement, tapi meng-create conversion rate yang lebih tinggi. Betul, gitu. Betul. Dan cuannya di situ. Cuannya di situ. Nah, jadi kan ini uangnya ke situ. bergeseran kan. Ya. Betul Pak, betul sekali. Ya, jadi kita harus tahu di sebelah mana ada cuan, di situ kita harus terjun. Yes, alokasi budgetnya bergeser. Betul, dan kita harus pantau terus, geser kiri, geser kanan, tendang, gol gitu ya. Kurang lebih gitu lah. Betul sekali Pak. Oke, ada tambahan Bapak barangkali? Ya, jadi teman-teman, apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya untuk kita berusaha untuk memberikan suatu wawasan gitu ya, yang terjadi di dunia luar. Sekaligus juga ini kita sudah mulai dari beberapa minggu yang lalu untuk peningkatan capability dari kita semuanya. Nanti training ini kita akan perbanyak gitu ya. Kemarin sudah kita lakukan peningkatan skill communication ya, dalam rangka kita menuju ke consultative
selling gitu ya. Karena sekarang produk itu tidak bisa menawarkan seperti tadi saya katakan komoditi, jual putus gitu ya. Tapi ini akan berlanjut terus dengan suatu engagement dengan klien kita. Karena kebutuhannya tadi yang disampaikan Mbak Ina itu benar. 2 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan itu bisa terjadi perubahan. Betul. Perubahan karena ini bukan hanya teknologi, tapi lifestyle yang ada di masyarakat yang merubah kebutuhan dari suatu brand. Ya. Itulah yang nanti memang engagement kepada klien itu harus kita tingkatkan, dan untuk meningkatkan ini kita semua harus punya consultative selling gitu ya. Dan ini tentunya yang kedua tadi yang disampaikan Mbak Ina bahwa ini kita harus aware terkait sama tren-tren yang terjadi di market gitu ya. Ya kita nggak bisa predik ini ya terkait sama perkembangan teknologi yang kita merasa bahwa ini oh nanti masih jauh, tapi sebenarnya di depan mata sudah ada nih. Nah tinggal pilihan kita mau memulai menuju ke sana atau tidak gitu ya. Artinya kita mau jadi follower kah gitu ya. Kalau mau jadi follower ya konsekuensinya ada gitu. Konsekuensinya untuk sebagai follower ya kita harus punya suatu kelebihan. Yang berikutnya itu kalau saya dapat dari Taka Mbak Ina, ini tadi sangat menarik terkait sama kemampuan dari sisi kita gitu ya. Critical dan kreatif ya. Tadi jangan melihat dari tangible-nya. Tadi dikatakan 1, kenapa 1? 2, kenapa 2 gitu ya. Terjadi spike, ya ini kita harus aware. Spike tiba-tiba ini pasti ada sesuatu. Ya. Nah itu yang pada saat spike ini kalau orang nggak kritis ya, orang nggak merasa bahwa ini ada sesuatu gitu ya. Padahal itu sebagai kalau di saham atau di kripto ada spike itu sebagai suatu pertanda gitu ya. Ada apa ini gitu ya. Nah itu yang harus kita sebenarnya buat kita semuanya itu menjadi suatu awareness buat kita gitu ya, bahwa yang kita ini diminta untuk semakin kritis dan semakin kreatif. Jadi bukan sekedar jargon itu ya, kreatif apaan gitu ya, kritis kreatif. Padahal di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita temu kenali gitu ya. Ya at least buat pribadi saya, Pak Tantang, dan buat teman-teman ya, nanti setelah kita masing-masing pribadi kita sudah semakin tajam dengan pola tadi, ya tentunya buat perusahaan akan berdampak yang cukup signifikan kalau ke depannya gitu ya. Karena agensi mainnya apa Bu? Kenapa? Agensi, human kan? Iya, human, betul. Betul ya? Betul. Human, bukan barang ya? Bukan dong. Bukan media juga kan? Bukan. Human kan? Yes. Iya, aset yang terbesar adalah human. Yes. Karena hidup matinya suatu agensi adalah di human. Ya, jadi marilah kita sama-sama human itu termasuk saya ya, itu sama-sama bisa makin kritis dan makin kreatif gitu ya. Dunia sekarang ini bukan dunia yang apa adanya, tapi dunia yang harus kita bisa kita create sendiri gitu ya. Bisnis itu harus kita create sendiri, tidak berdasarkan permintaan dari pelanggan, tapi adalah offering yang kita berikan kepada pelanggan. Itu aja sih penutupnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Ina. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, kita kasih aplaus. Terima kasih teman-teman semua. Pemirsa, buat orang-orang hebat yang berbagi informasi pada kesempatan sore hari ini.